Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi guru dan selamat pagi teman-teman. Ya, selamat pagi anak-anak. Mari kita melafalkan Pancasila bersama-sama. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Coba dicek kanan dan kiri anak-anak, apakah ada yang tidak berangkat? Hadir semua? Hadir. Ya, terima kasih anak-anak. Berarti anak-anak sehat semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Oh iya anak-anak. Selanjutnya kita akan menyanyikan. Hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan satu buah lagu. Nanti lagunya itu merujuk kepada lagu Balonku. Bisa lagu Balonku? Bisa. Nanti sambil tepuk-tepuk. Ini contohnya kayak gini. Tema adalah dari atas dulu ya. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Dan selanjutnya. Udah siap? Ya, sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Unsur intrinsik itu ada dalam cerita. Tema adalah dasar penulisan cerita. Tokoh itu berlaku dan watak adalah sifat. Lalu itu jalannya sebuah peristiwa. Lada-lada tempat waktu dan suasana. Anak adalah pesan dari sebuah cerita. Oke, tepuk tangan. Kemarin anak-anak sudah Bu Guru share materi PowerPoint di grup, materi tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Masih ingat ada apa saja unsur intrinsik sebuah cerita? Masih. Ada apa saja? Ada tema, terus tokoh, watak, alur, amanat, seperti itu. Nah, sekarang Bu Guru akan tanya. Ketika bermain dengan teman, pernahkah kamu bercerita tentang kejadian yang kamu alami? Pernah? Pernah bercerita? Pernah. Di mana dan kapan kamu mengalami cerita itu? Di mana? Contoh, Mas Gavin, ya. Kamu pernah bercerita dengan teman? Pernah. Pernah. Terus, di mana dan kapan kamu mengalami cerita itu? Siapa? Teman. Teman. Terus cerita tentang apa? Tentang aku jatuh. Aku jatuh.
kejadiannya di mana? Di sekolah. Di sekolah. Terus ceritanya kayak gimana? Pas pada saat Main bola. pas pada saat main bola terus jatuh karena apa? Karena lari-lari Lari-lari terus kesandung. tersandung sehingga menyebabkan Mas Gavin jatuh. Terus dari kejadian jatuhnya tadi Mas Gavin, apakah ada pesan atau pelajaran apa yang dapat Mas Gavin ambil dari kejadian tadi saat jatuh bermain bola? Jika lari-lari harus melihatkan jalannya. Lihat jalannya kanan kiri, jangan sampai ada apa lubang terus terjatuh dan terinjak. Kita akan membuat sebuah proyek cerita pendek yang di dalamnya sudah Bu Guru tentukan unsur intrinsiknya. Nanti anak-anak akan langkah pembelajarannya yang pertama yaitu anak-anak nanti akan melakukan membuat sebuah proyek. Nanti Bu Guru akan memberikan materi. Setelah paparan materi terus ada yang namanya tugas kelompok. Tugas kelompok itu nanti dikerjakan secara bersama-sama, berkolaborasi. Terus setelah itu nanti akan ada tugas mandiri. Setelah tugas kelompok ya betul presentasi, terus nanti ada tugas mandiri. Setelah itu nanti kita akan menarik sebuah kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Dia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Keindahnya langit itu, Anda yang bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempur yang berat ini. Sudah Bu Guru bagi dalam sebuah kelompok. Nanti anak-anak akan membuat dadu cerita, bukan membuat, jadi akan melempar dadu. Ini Bu Guru sudah menyiapkan dadunya. Nanti kita akan buat kesepakatan kira-kira dalam membuat ide sebuah cerita itu akan selesai berapa menit, terus membuat wayangnya, terus nanti untuk persiapan majunya. Nah, kira-kira akan selesai berapa menit? 15 menit. Oke. Kelompok 1 lempar. Dapat nomor berapa? Nomor 2. Nomor dilempar. Dadunya yang kenceng boleh. Nah, dapat nomor 3. Tokohnya siapa? Silakan diambil di depan. Kelompok 3. 1 iya, dapat berapa? Dapat apa Mas Fahri? 4. Ya, tokohnya siapa? Penjaga kebun binatang. Oh ya, terus yang kedua kelompok 4. 1 2 3. Iya, dapat nomor berapa? 2. Oke, lanjut lagi. 6. Terus sekali lagi. Iya, 1. Silakan diambil wayangnya. Ya, dapat nomor 2. Lanjut 1 2 3. 6. Satu lagi. 1 2 3. 6. Oke. Kelompok 1. Ya, silakan berdiskusi dalam waktu 15 menit. Dapat tokohnya siapa Mas Adit? Tokohnya? Seorang gadis cantik. Terus latarnya? Di hutan yang lebat. Terus masalahnya? Menemukan tongkat ajaib. Oke, silakan berdiskusi. Siapa? Polisi apa yang berani. Terus latarnya? Di gua tersembunyi. Terus masalahnya apa? Terjebak dalam api. Oke, silahkan buat cerita apa? Dapat tokohnya beruang. Terus latarnya di gurun. Terus Masalahnya serigala. wow, masalahnya serigala. Kira-kira apa yang terjadi nanti di sana? Silakan berdiskusi. Tokohnya siapa? Penjaga kebun binatang. Penjaga kebun binatang. Terus latarnya di mana? Di peternakan. Di peternakan. Terus ini apa ini? Masalahnya? Melihat makhluk halus. Wow,
Oke, kelompok 1 akan mempresentasikan. Ya, sekarang maju, nanti tidak kena layar, maju. Oke, bajunya dimasukkan. Yang baca siapa? Mas Adi. Oke. Pegang mic-nya. Terus yang akan mempresentasinya maju ya. Coba kita. Ya, oke, siap. Yang lain silakan untuk memperhatikan temannya saat presentasi kira-kira apa yang mereka sampaikan. Ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Kelompok cerita seorang gadis yang cantik, latar di hutan yang lebat, masalah menemukan tongkat ajaib. Tokoh kakek tua, latar pesawat itu, masalah tersesat. Kakek tua yang tersesat di ujung. Tono seorang kakek tua berusia 60 tahun. Tokoh penjaga kebun binatang, latar di peternakan, masalah melihat makhluk halus. Pak Darto, petugas kebun binatang senior di Yogyakarta, merasa cemas peternakan tempatnya bekerja sedang dilanda masalah hewan-hewan lesu dan sakit tanpa alat. Tokoh beruang, latar gunung pasir, masalah serigala. Baru takut serigala. Terus si beruang berjalan di gunung pasir mencari air. Matahari sangat panas dan ia kehausan. Tiba-tiba ia mendengar lolongan polisi yang berani. Latar buahnya sembunyi. Masalah terjebak dalam api. Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Semeru, Jawa Timur, juga polisi bernama Bribtu Arif. Ia dikenal sebagai sosok yang berani dan memiliki jiwa penolong. Nah, kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Tadi apa yang kamu pelajari sih tentang dari proyek membuat sebuah cerita itu? Apa? Tadi kita mempelajari tentang apa? Apa, Mas Fikri? Hah? Tentang unsur Unsur-unsur apa? instruksi, latar, Ya. Latar, cerita, tokoh. oh ya. Tadi kita belajar tentang unsur intrinsik pada sebuah cerita. Betul, salah satunya ada tokoh, ada tema, ada amanah, ada latar tempat, ada alur. Ya, betul sekali. Terus apa yang paling menantang dan menyenangkan dalam proyek membuat cerita? Apa, Mas Gavin? Yang paling menyenangkan saat membuat proyek tersebut apa? Saat mempresentasikan hasil diskusi cerita. Oh ya, betul. Oke, anak-anak, berarti anak-anak senang ya hari ini? Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, karena anak-anak semangat, terus kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, silahkan anak-anak kerjakan soal evaluasi ini. Nah, terlihat anak-anak? Nah, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Nah, coba silahkan dibaca dari, terlihat nggak tulisannya? Nah, silahkan anak-anak tulis di buku tulis.
cerita ini. Nah, ini temanya apa, tokohnya apa, wataknya bagaimana, latarnya di mana, alurnya seperti apa, amanatnya bagaimana. Ya, di buku tulis. Doni dan pohon mangga. Pagi itu, Doni berjalan melewati halaman sekolah dan melihat pohon yang sedang berbuah lebat. Ya, evaluasi mandiri sendiri-sendiri. Langsung ditentukan temanya. Silakan tentukan tema, tokoh, watak, latar, alur cerita dan amanatnya dari cerita ini. Bu Guru bacakan ya. Oke? Pagi itu Doni berjalan melewati halaman sekolah dan melihat pohon mangga yang sedang berbuah lebat. Ia sangat ingin memetik satu buah, tapi ada papan bertuliskan dilarang memetik buah. Doni ragu. Ia menengok kanan dan ke kiri. Tidak ada orang. Diam-diam ia memanjat pohon dan memetik satu buah mangga. Namun ketika turun ia terpeleset dan terjatuh. Kakinya terkilir dan ia menangis kesakitan. Pak Satpam yang sedang berjaga segera menolongnya. Setelah diberi obat, Doni pun meminta maaf karena telah melanggar aturan. Sejak hari itu, Doni tidak pernah lagi melanggar peraturan. Ia belajar bahwa kejujuran dan menaati aturan itu penting. Ya, silakan. Temanya apa, tokohnya apa, wataknya apa, latar dan alur ceritanya bagaimana. Silakan ditulis. Sudah? Ya, sudah. Apakah ada yang mau mempresentasikan hasil pengerjaannya? Mas Raffi? Maju? Ya. Oh, Mas Gavin. Oke, silakan Mas Gavin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil evaluasi mandiri saya. Tema kejujuran, tokoh Doni, watak ingin tahu, latar halaman sekolah, alur Doni melihat pohon mangga, amanat melanggar peraturan.
Ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan. Coba Mas Fahri, kita hari ini tadi belajar tentang apa Mas Fahri? Unsur-unsur intrinsik pada sebuah cerita. Tadi ada apa saja? Pertama, tema, amanat, tokoh, latar, alur. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Mas Fahri. Tepuk tangan untuk Mas Fahri. Ya, terima kasih untuk anak-anak hari ini. Anak-anak hebat semuanya sehingga pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan lancar. Ya, Bu Guru minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa pulang. Ya, silakan. Mas Randu. Belum pulang, mari kita berdoa mulai. Jadi anak yang selalu berprestasi. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum.